semua untuk generasi baru Indonesia. 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 Halo, selamat malam sahabat ISC dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pada hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020 dengan saya Nika Dekmanik Masriani, atau cukup panggil dengan Deni saja, sebagai Branch Manager ISC Denpasar. Dan hari ini akan menemani waktu santai Anda di malam hari ini untuk berbagi informasi dan juga berbagi pengalaman ya. Berbagi informasi ya terkait dengan untuk materi BOP pada malam hari ini dengan tema selling is fun gitu ya. Oke sahabat, seperti di flyer kemarin sudah diinformasikan melalui WA atau media online lainnya ya, dimana untuk pembicara sebelumnya itu kami setting adalah Bapak Lilim Komara, tapi karena tadi ada informasi beliau setelah dites positif COVID-19 dan akhirnya malam hari ini materi tetap akan berjalan tapi digantikan oleh sosok yang tidak kalah dahsyatnya tentunya ya untuk membawakan materi tersebut. Oke, langsung saja sahabat, saya akan panggilkan beliau adalah Bapak Willy Salim, juga sebagai seorang trainer retailer MT dan GT ya. Oke, saya akan langsung panggilkan Bapak Willy. Masih menunggu Bapak Willy, sabar ya sahabat. Semoga sinyalnya lancar, semoga koneksinya bagus. Ya, Halo, ditunggu. selamat malam Bapak Willy. Selamat malam, Pak Kadek. Senang sekali berjumpa dengan Bapak pada malam hari ini. Ya, saya juga turut senang bisa berkenalan dengan Pak Kadek, dengan tim ISC Global juga, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, kita nyebutnya sahabat ya Bapak ya, sahabat ISC. Iya. Oke, baik, dengan sahabat ISC. Sip. Ya. Oke, gimana kira-kira di Jakarta Pak? Kalau di Bali sekarang ini lagi panasnya luar biasa, cetar panasnya. Halo? Halo Bapak Willy? Ya, Bapak Willy bisa dengar suara saya? Sudah, Pak Kadek. Tadi aku pindah channel supaya mendapat signal yang dahsyat bersama dengan sahabat ISC. Jadi aku pindah channel yang lebih signal yang lebih bagus. Oke, baik, luar biasa, mantap. Prepare-nya luar biasa, Pak Willy. Oke, Pak Willy, Ya. untuk ini kan kita di waktunya adalah 60 menit ya. Jadi silakan Pak Willy untuk di awal perkenalkan diri dulu terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat ISC yang hadir. Saya juga mau kenal Pak Willy lebih dalam lagi. Ini kan baru tahu sekarang ini ya. Silakan, Pak Willy. Terima kasih sahabat ISC dan Mbak Kadek. Perkenalkan, nama saya Willy. Saya memang bergerak di bidang sales dan marketing, terutama di bidang retail. Itu dari sejak tahun 2009. Dan ada beberapa, ya memang sudah melewati entah dari branch manager, dari area manager, sampai dengan general manager untuk sales dan marketing di beberapa perusahaan retail, baik yang food maupun non-food. Dan di samping itu juga, saya pun juga pada saat sedang berkarir, saya pun juga mengambil beberapa sertifikasi juga untuk mengambil entah dari public speaking, dari training, dari belajar dengan pakar-pakar sales dunia, termasuk pakar-pakar leadership dunianya. Dan di samping itu juga, kita juga mempelajari agar buat pengembangan pribadi masyarakat juga, pengembangan pribadi manusia, saya pun mengambil beberapa sertifikasi untuk
apa potensi manusia. Halo Mbak Kadek. Halo Mbak Kadek. Iya, Halo halo Mbak lanjut Kadek. Pak. Ya, Ya, lanjut. Oke, baik. Jadi kembali tadi yang kita sudah dengar bersama. Halo Mbak Kadek. oke, luar biasa sekali tadi pengalamannya Pak Willy. Ya, Apa baik, baik. namanya? Kenapa Pak? Ya, tadi kita dengar bersama sampai dengan semana. Jadi aku senang sekali kalau memang agar teman-teman, akar sahabat ISC bisa mengenal kita lebih baik nih. Oke Pak Willy, sebelum lanjut ke materi, saya mau menginformasikan dulu untuk sahabat-sahabat IEC yang sudah hadir. Silakan nanti ketika Pak Willy menjelaskan materi tentang selling is fun ini, silakan dipersiapkan pertanyaan ya bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Pak Willy. Pasti udah nggak sabar nih, saya juga nggak sabar nih materinya kayak apa nih Pak. Oke Pak Willy, untuk menyingkat waktu, silakan untuk materinya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Kadek. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah disampaikan. Ya, baik teman-teman, sahabat ISC yang Budi Baik dan Budiman. Di sini saya akan menyampaikan kalau saya boleh tahu, karena yang join juga sudah mulai banyak, kurang lebih sekitar ada 2.000 orang yang join nih di sini nih. Amin. Terima kasih Mbak Kadek. Kita nih live IG Akbar nih Mbak Kadek. Iya Pak, harapannya kan seperti itu nanti. Makanya untuk bicara kadang-kadang hati-hati, kadang-kadang ya Mbak, itu akan terjadi menjadi kebenaran. Makanya kita sebut ISC pada saat kita live IG, nanti nggak aneh yang di atas itu akan menjadi 2.000 orang, 2.000 viewer Mbak. Amin. Oke, salam kenal semuanya, sahabat ISC yang terbaik dan budiman. Di sini kalau saya boleh tahu nih, pada saat ini kita interaksi saja, kita asik-asik saja. Kalau aku boleh tahu, disebut dengan definisi sukses apa sih? Sebelum kita bicara menyambung ke selling is fun dulu. Kalau menurut tadi teman-teman yang disebut dengan definisi sukses, atau menurut versi teman-teman, sukses itu apa sih? Aku sih sampai gemeteran nih pertanyaannya. Silakan bagi sahabat-sahabat yang mau komen definisi tentang sukses. Silakan ya sahabat-sahabat. Kalau dari saya sih, boleh dari saya juga ya Pak ya? Boleh, silakan. Kalau dari saya definisi sukses, jadi ketika kita merencanakan sesuatu pekerjaan dan itu clear semua dan mendapatkan hasil yang direncanakan, itu adalah kesuksesan bagi saya Pak. Oke, nice, good. Merencanakan, mengerjakan, dan clear. Oke, tadi ada yang satu teman kita. Dari siapa kalau boleh dibacakan? Dari Ini tadi Irmala Nopriyawati, sukses kalau tercapai tujuan yang diinginkan. Halo Pak Willy. Dari Ibu Nopriyawati, sukses adalah mencapai tujuan yang direncanakan. Halo, Pak Willy. Halo, ya. Ya, ini juga ada lagi Pak, sukses untuk jasmani dan rohani. Oke, nice, good. Ada lagi nggak dari yang lain, siapa lagi? Saya pengen tahu definisi sukses dari teman-teman apa lagi. Oh, sehat jasmani dan rohani, good, bagus. Karena memang benar ya pada saat sekarang yang namanya sehat itu tuh mahal, beneran. Ini Pak, dari Ibu Nopriyawati, sukses mencapai tujuan yang direncanakan. Oke, good.
Sukses itu sukses atau mencapai tujuan yang direncanakan. Good. Ayo satu lagi, satu lagi. Yang bagus akan dapat hadiah nih dari ISC Global nih. Yeah. Kirain hadiahnya dari Pak Willy. nanti akan mendapat coklat dari saya. Coklat virtual. Coklat virtual, lihat gambarnya aja Pak ya. Gambarnya dulu. Ini Pak, lagi satu ada dari Jadi Senso. Salam kenal Pak Willy. Sukses adalah Salam berhasil kenal. melewati semua proses dalam mencapai tujuan. Oke, nice, good. Semuanya sudah terkumpul dan rata-rata dari teman-teman adalah melihat di sini adalah yang disebut dengan sukses adalah mencapai sesuatu yang telah direncanakan. Ada yang sebut ini bahagia atas pencapaian, ya. Bebas, karena kita sebut adalah sukses itu adalah proses, bukan tujuan. Karena pertanyaannya adalah pada saat Anda mencapai sukses, setelah itu apa? Jadi kita sebut adalah sukses itu adalah merupakan perjalanan dan itu adalah merupakan titik tengah. Sukses itu bisa banyak. Kadang kalau kita melihat ada yang disebut dengan sukses itu adalah pada saat Anda mendapatkan customer satu, walaupun itu masih belum deal, Anda cuma kenalan baru satu jadi teman Anda aja, itu sudah merupakan sukses. Pada saat Anda satu hari ini, Anda mengetuk 10 pintu per hari ini, Anda pun sudah sukses. Pada saat Anda bicara kepada orang hari ini tentang prospek, tentang Anda bicara tentang penawaran bisnis Anda, itu pun juga sudah merupakan kesuksesan juga gitu. Jadi sukses itu banyak sekali Anda bisa planningkan, Anda bisa kerjakan, dan Anda clearkan dari apa yang sudah Anda rencanakan. Satu. Yang kedua, dari sukses sendiri, jika memang apa yang sudah Anda rencanakan itu ternyata belum tersampaikan, tetapi setidaknya ada yang sudah Anda sampaikan, lebih banyak, kurang lebih 3/4 atau 70% pun, Anda pun sudah sukses. Sebut saja yang disebut dengan Anda sukses adalah jangan sampai nanti kebahagiaan di luar sana yang Anda belum sampai akhirnya menghalangi Anda yang disebut dengan Anda sukses. Sukses itu adalah perjalanan. Sukses itu mengiringi Anda menjadi berhasil. Jadi sukses itu adalah suatu perasaan bahagia, perasaan senang juga bahwa Anda akan menjadi suatu yang berhasil di kemudian hari dari apa yang Anda rencanakan atau dari apa yang Anda jalani. Itu juga merupakan kesuksesan. Sebagai contoh, misalkan dari teman-teman di sini, ya kita sebut lagi karena ISC Global ini ada merupakan direct selling dan merupakan juga penjualan. Tentunya adalah di sini misalkan, oh ya, saya hari ini telah bertemu 3 orang. Apakah Anda sukses? Iya. Nah, terus yang ketua timnya atau ketua leadernya, baru 3 orang aja. Saya dong kemarin sudah ketemunya 20 orang gitu loh. Udah, itu pun sebenarnya, ini kalau boleh langkatis kecil sedikit, Anda rayakan itu. Karena itu adalah merupakan kesuksesan-kesuksesan. Karena kita percaya, yang namanya kesuksesan besar, itu dimulai dari kesuksesan kecil dulu. Kesuksesan besar, itu dimulai dari kesuksesan kecil dulu. Jadi apapun yang langkah Anda sudah maju, 1 langkah, 2 langkah, Anda merupakan lebih baik dari kemarin, Anda merupakan perjalanan yang lebih tinggi lagi dari kemarin, itu saja Anda sudah merupakan sukses. Ingat dulu, sukses besar dimulai dari sukses kecil dulu. Ya? Oke. Yang berikutnya, nih lebih senang lagi. Kalau saya boleh tahu, ada teman-teman yang di sini tahu nggak? Faktor penentu kesuksesan apa sih, teman-teman? Ini bagi teman-teman yang sudah boleh bebas dari definisi Anda sendiri, kalau Anda boleh tahu. Faktor penentu kesuksesan Anda apa sih? Silakan. Saya boleh Pak ya? Faktor. Ya, silakan. Konsisten. Good, konsisten. Apalagi Bu? Konsisten, kesabaran sih ya. Ya, konsisten, kesabaran.
Oke, mungkin sahabat ada yang mau menambahkan faktor-faktor yang membuat diri sahabat bisa sukses. Apa aja faktor-faktornya? Ya, faktor apa Keinginan saja yang kuat menentukan? dari Ibu Hirmala, Bapak. Ini ada dari Ibu Oke, Hirmala, keinginan yang kuat. baik. Keinginan yang kuat, good, bagus. Niat, Lalu ada oke, Ibu good. Ita Dakimas, ada niat. Ya, good, saya catat dulu. Niat, kemauan yang kuat, oke, nice. Wah, ternyata sahabat ISC ini pada aktif semua ya, Mbak Kadek. Hebat loh, saya salut. Iya, emang Pak. Heboh semua Good, pokoknya good. kalau sahabat ISC. Hebat, hebat, hebat. Ini akhirnya Karena jadi kita saya pengen ikut. konsepnya kerjanya adalah sistem gotong royong, Pak. Wah, nice. Wah, ada kerja keras, punya mimpi besar. Mantap, 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 mantap. Wah, ini saya jadi ikut senang juga nih. Kalau besok ada acara ISC lagi, saya jadi pengen ikutan nih, Mbak Kadek. Harus ya, Pak Willy, harus. Good, Oke, nice, ini nice. banyak banget yang komentar, Pak. Optimis, jangan lupa doa. Mau berproses dan mensyukuri hasil. Dari Ibu Nice. Hidayani. Oke, good, 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 good. Baik, baik, baik. Terima kasih, Bu Lindayani. Ya. Nice. Boleh kalau saya sharing dari versi saya? Semangat pagi, Pak Rudi. Kalau versi saya, dan mungkin ini adalah masukan teman-teman, ini tidak ada, jadi gini, kita ini adalah brainstorm, kita tukar pikiran, tidak ada sesuatu yang lebih baik, tetapi adalah kita mengambil sesuatu lagi, apa yang lebih baik dari hasil, dari pembelajaran kita yang dulu. Kalau memang itu kurang, ya kita tidak perlu pakai, tapi kalau ada yang bagus, silakan teman-teman gunakan. Setuju ya? Disclaimer dulu. Untuk 3 faktor penentu kesuksesan dari semua teman-teman yang sebut, ini kita sebut ada sebut kita sebagai kayak piramid. Step yang pertama itu adalah attitude. Attitude itu adalah apa? Sikap. Itu attitude bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah sikap. Jadi bagaimana kita tuh mereaksi terhadap dunia sekeliling sampai kita pada katakan diri kita sendiri bahwa saya ini adalah siap untuk menerima rezeki, bahwa saya ini siap untuk menjual, bahwa saya ini siap untuk menerima masuk lapangan pekerjaan buat orang, untuk membuka bisnis buat orang, untuk membuka rezeki juga buat orang. Karena dengan attitude itu akan menentukan dasarnya sekali dari teman-teman atau dari sahabat ISC di sini, agar attitude ini atau sikap ini itu akan membantu untuk di langkah berikutnya. Jadi kalau teman atau sahabat ISC sendiri ini sudah mempunyai sikap yang baik, sikap yang nurut, sikap yang manut, sikap yang gigih gitu, itu sudah merupakan modal awal. Itu dulu. Jadi sahabat ISC bisa membagikan kepada teman-teman yang lain. Yang kedua di sini adalah setelah sikap saja, apakah cukup? Hampir cukup. Yang kedua adalah keahlian. Dari piramid, pertama attitude, yang kedua adalah keahlian. Keahlian di sini adalah teman-teman sudah mulai bisa untuk menambah beberapa kebisaan. Contohnya, sekarang kalau Mbak Kadek. Iya Pak, lanjut. Mbak Kadek senang penyanyi dengan siapa nih Mbak Kadek? Kalau penyanyi itu dengan siapa Mbak Kadek? Penyanyinya Rosa Pak. Rosa, oke, nice. Kalau Rosa sendiri, itu supaya dia nyanyinya kuat dan bisa sampai 20 lagu, dia perlu olahraga nggak, Mbak Kadek? Perlu. Perlu ya? Oke. Karena supaya napasnya panjang ya, supaya dia kan apalagi kalau untuk nyanyi 20 lagu, perlu napas yang panjang, napas yang kuat dan lama ya. Terus ditambah lagi, apakah si Rosa sendiri punya guru untuk mengolah vokal juga nggak kira-kira Mbak Kadek? Harus, oke. Berarti dia pada saat dia olahraga, anggaplah dia punya guru olahraganya atau personal trainernya. Pada saat dia untuk menyanyi, dia punya guru vokalnya atau untuk mengolah vokalnya. Yang ketiga,
kalau pada saat si Rosa manggung, apakah dia punya ada konsultan untuk pakaian juga nggak, Mbak Rosa? Harus ada. Harus ada, oke, good. Berarti pada saat ini di balik dari Rosa ada guru olahraga, guru vokal, desain dari baju. Yang keempat, mungkin nggak seorang Rosa itu akan mempunyai konsultan untuk makanannya juga? Bisa jadi, Pak. Karena kan Oh, itu jadi. terkait dengan suara ya. Good. Ya salah satunya nggak boleh makan goreng-gorengan, minum es ya. Yes. Kalau penyanyi ya. Oke, good. Kita contohkan saja untuk Rosa sendiri, di balik kesuksesan Rosa, saya ulang lagi, di balik kesuksesan Rosa, itu terdapat di belakangnya ada 4 orang yang terlibat di dalam kemajuan si sang penyanyi, sang diva, yaitu Rosa. Artinya Rosa sendiri, dia pun mesti punya beberapa keahlian yang dia punya, bukan hanya bisa nyanyi, tapi dia harus tetap memperlihatkan atau tetap latihan vokalnya. Dia harus tahu bagaimana cara mengolah fisik, walaupun tanpa personal trainer atau tanpa PT, mau nggak mau kan dia harus mempunyai skill untuk bagaimana cara badannya sehat atau olahraga. Yang ketiga, Rosa sendiri, anggaplah tanpa dia ada si konsultan pakaiannya, tetapi dia kan sudah akan tetap berkonsultasi terus, dia akan bertanya, ya kira-kira baju yang cocok buat aku apa ya? Kira-kira untuk aku nih kalau pas lagi saatnya aku lagi manggung di malam hari apa, siang hari apa, atau jangan-jangan aku masuk inbox itu tuh apa gitu. Yang keempat adalah untuk makanan apa sih yang harus aku makan. Mau nggak mau ini akan menjadi skill atau menjadi keahlian dia untuk supaya agar bisa mengolah dirinya dia menjadi lebih baik. Artinya di sini, kalau untuk sahabat ISC, pada saat teman-teman sudah mempunyai attitude yang baik, sikap yang baik adalah, Pak, kalau kayak gitu, udah dong Pak, saya udah ikuti semua. Oke, tambah lagi kemampuan apa yang Anda punyai sehingga Anda bisa berhasil. Oh Pak, saya bisa berjualan. Oke, good, bagus, Anda bisa berjualan. Sekarang, selain berjualan, apakah Anda yakin Anda akan menjadi baik dan bagus pada saat Anda berjualan? Bisa iya, bisa nggak sih Pak? Oke, apalagi? Ini Pak, saya ini harus coba rajin baca Pak, karena saya punya prospekan, saya punya kenalan ini Pak, kalau ngebahas ini kadang-kadang di luar dari barang yang saya tawarin. Oh ya, berarti kalau gitu teman-teman punya keahlian atau kemampuan untuk membaca lagi. Contohnya, membaca berita, membaca lingkungan sekitar, atau jangan-jangan juga ya cukup tahu lah ada beberapa kalau kita bilang nih gosip-gosip selebritis. Kadang-kadang kan ada yang dibahas seperti itu toh. Apalagi skill menurut teman-teman yang di sini untuk mendukung aktivitas Anda. Kalau saya boleh buka forum, silakan. Ayo sahabat, skill. Skill Ya, apa saja yang diperlukan? Saya boleh Pak ya? Silakan Mbak Kadek. Ya. Sekali. Ya maksudnya tadi yang Bapak sampaikan keahlian dengan pengetahuan itu sama Pak ya? Lain lagi, ini baru keahlian dulu. Nanti kalau untuk pengetahuan nanti itu sebenarnya di atasnya nih, Mbak Kadek. Oke, baik. Keahlian yang menjurus dengan bidangnya Pak. Ya kalau di sales ya berarti salah satunya adalah negosiasi ya. Negosiasi ketika kita ingin menginformasikan satu produk atau peluang kepada calon konsumen kita. Oke, nice. Negosiasi. Negosiasi Pak ya. Betul, negosiasi. Ada lagi? Oke, mungkin sahabat-sahabat ada yang mau menambahkan, silakan. Faktor-faktor yang membuat sukses. Yang pertama adalah attitude, yang kedua adalah keahlian. Keahlian apa yang diperlukan ini? Keahlian apa yang diperlukan oleh sahabat ISC? Betul. Branding, good. Branding. Nice. Ya, perlu branding. Karena kenapa? Dengan branding ini adalah bisa yang dibrandingkan produknya atau yang dibrandingkan adalah diri saya. Bisa juga. Karena orang bilang begini, orang itu akan suka produk saya kalau orang itu suka saya dulu.
Betul. Skill, ada lagi nih, skill menggali kebutuhan konsumen. Nice. Karena kenapa? Ada konsumen yang kalau kita bilang itu seperti layaknya gunung es. Kita baru lihatnya itu ada di depan mata. Tetapi setelah kita tarik, kita bongkar, kita tanya sana, tanya sini. Oh, ternyata concernnya di sini toh. Oh, ternyata dia tuh maunya kita tuh seperti ini toh. Oke, nice. Good, good. Ayo, apalagi kira-kira? Dan yang paling penting, Komunikasi, Pak. ini tips juga. Komunikasi, ya. Komunikasi juga perlu juga, komunikasi. Semua skill itu yang kita sebut negosiasi, komunikasi, menggali kebutuhan konsumen, itu semua adalah perlu dilatih. Perlu dilatih, berulang-ulang. Karena kenapa? Kita tahu, mungkin dari Mbak Kadek sendiri atau sahabat ISC, pada saat kita menggali kebutuhan konsumen atau kita berbicara kepada konsumen, oh saya udah belajar kok mengenai tentang kebutuhan konsumen, saya sudah belajar kok tentang negosiasi. Betul, Anda sudah belajar. Tetapi pada saat Anda praktek, apakah selancar apa yang Anda pelajari? Beda, Pak. Pasti, betul, beda. Apa yang Anda pelajari, tapi kalau Anda tidak praktekkan dan Anda tidak ulang-ulang, itu bukan menjadi skill. Belum menjadi skill. Skill itu diperlukan jam terbang. Kalau kata Bruce Lee bilang seperti ini nih, Mbak Kadek. Ya. Saya lebih takut orang dengan berlatih satu tendangan, tetapi dia berlatih 1000 kali, daripada orang mempelajari 1000 tendangan, tetapi dia latihan 1 kali. Masih Seperti yang itu. lebih 1000 tendangan, Pak ya? Iya, jadi kalau boleh saya ulang adalah, Bruce Lee bilang, saya lebih takut satu orang berlatih satu tendangan, satu jurus, tapi dia berlatih 1000 kali, dibandingkan 1000 tendangan, tapi dia berlatih cuma 1 kali. Ibu Teti May mengatakan, terkadang yang kita baca belum tentu sama saat praktek. Betul, Bu. Karena kenapa? Praktek yang sebenarnya itu adalah di lapangan, Bu. Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita pelajari, saya nggak bisa bilang begini, oh berarti yang di teori itu cuma hanya teori. Nggak juga, Bu. Kadang, teori itu merupakan kumpulan-kumpulan dari praktek, dibakukan, dibukukan, dicari persamaannya, ya, baru disebut jadi teori. Tetapi kalau jika tidak ada teori pun, juga kita nggak ada pegangan, nggak ada dasar. Nanti karena setelah itu, baru disesuaikan dengan keadaan lapangan, baru disesuaikan dengan kondisi yang akan kita hadapi. Seperti itu sih. Nice. Yang ketiga, yuk berikutnya. Setelah attitude, setelah keahlian, yang ketiga adalah pengetahuan. Di sini adanya pengetahuan. Pengetahuan apa yang dibutuhkan oleh sahabat ISC? Contohnya, untuk pengetahuan ini sekarang kan kita tahu, sekarang zamannya online, zamannya internet. Pengetahuan apa sih yang saya butuhkan lagi? Oh, saya bisa bahwa saya memegang produk ISC. Saya akan menyebarkan diri saya adalah member dari ISC melewati sosial media yang ada. Itu pengetahuan ya. Dan betul Bu Linda. Yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan itu pun juga perlu dipraktekkan. Jangan cuma hanya diam saja. Pengetahuan dipraktekkan. Pengetahuan itu banyak sekali di luar sana. Itu semuanya ada di ujung jari Anda. Misalkan lagi contohnya, produk ISC ini kan bermacam-macam nih yang saya lihat ya. Betul?
Ada beras, Udah banyak variasinya, Pak. bawang goreng, telur asin, dan macam-macam. Pengetahuan apa sehingga produknya ini kelihatan akan lebih berkelas lagi? Oh ya Pak, masak menjadi suatu makanan, ini berasal dari ISC dan rasanya yahut banget Pak. Itu bisa juga pengetahuan. Atau juga gini, saya bisa membuat video Pak, ini pengetahuan juga ya, saya bisa membuat video, ini cara memasak beras yang baik dan benar seperti apa. Ya, kembali lagi karena kita kan nggak boleh hard selling kan. Tetapi orang nanti akan melihat, beras yang saya pakai ini berasnya dari mana loh. Yeah. Nanti pada saat saya makan akan merasakan, wah nikmat sekali. Itu aja itu sudah merupakan pengetahuan tentang sosial media, Bu. Itu saja sudah merupakan pengetahuan yang Anda bisa terapkan nantinya. Nah, kalau saya boleh tahu tadi, kira-kira dari teman-teman tadi, pengetahuan apa yang teman-teman yang akan terapkan di dalam aktivitas teman-teman? Kalau saya boleh tahu, silakan. Oke, sahabat-sahabat, ada yang kasih komentar kira-kira pengetahuan apa yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis ISC ini, gitu Pak ya? Betul, silakan. Betul sekali, silakan. Kalau dari saya, Pak, Ya, pengetahuannya, silakan. ya itu tadi yang seperti Bapak sampaikan. Jadi memang harus lebih banyak mengetahui tentang online, dunia online, Pak. Betul. Ya, bikin-bikin video atau konten-konten untuk aktivitas branding di media sosial. Ya, oke. Nice. Terus ada yang pengetahuan tentang personal branding. Pengetahuan juga, iya. Pengetahuan tentang apa? Brandingnya. Pengetahuan tentang produk yang kita jual. Oh ya, itu merupakan salah satu juga, Pak. Itu juga sudah merupakan salah satu. Tetapi kalau saya boleh tambahkan, pengetahuan tentang pengenalan produk yang kita jual, pengetahuan, kalau bisa agak lebih mendalam lagi, Pak. Lebih mendalam lagi. Jadi bukan hanya pengenalan produk saja, tapi alangkah baiknya kalau Anda bisa mengenal lebih dalam. Ini kalau saya boleh tambahkan. Itu yang membedakan Anda dengan yang lain. Karena ada orang tertentu, saya suka mempunyai atau saya suka membeli dari orang tersebut bukan karena produknya, tapi pengetahuan terhadap produk dan dikaitkan dengan si konsumen, maka karena kan Anda kan ya bagaimanapun produk ini adalah untuk end customer dan customer pun Anda merasa kasih customer merasa dipikirkan, dia akan senang. Oh ternyata selama ini yang beras yang aku harus makan nih seperti ini toh. Betul. Pengetahuan fungsi beras merah. Sebenarnya kalau bisa bukan hanya fungsi beras merah aja, fungsi beras-beras yang lain juga, Bu. Betul, betul. Lebih mendalam lagi. Ternyata untuk beras ini ditanamnya di suatu tempat di sini dengan ketinggian sekian, dengan air yang kita gunakan untuk irigasi, menggunakan air dari mana, dan kita pada saat kita memanen ini, panenan itu pada saat umur berasnya itu berapa, digilingnya dengan cara apa, karena kalau digiling dengan cara yang berbeda itu akan menghasilkan beras yang jenis kualitasnya akan menurun. Kami menggunakan gilingnya jenis yang berbeda. Wah itu mantap. Ini hampir sama logikanya pada saat Anda menjual kopi. Anda tanam itu di mana? Kopi itu coba dijemurnya di mana? Waktu menggiling kopinya itu dengan cara seperti apa? Merosting kopinya itu saya menggunakan metode apa? Kalau kopinya ini yang disebut dengan wangi atau harumnya harum mocha seperti apa? Yang membedakan kopi dengan ini dengan daerah yang lain seperti apa? Seperti itu juga, seperti beras-beras yang Anda tanam di sini dengan daerah yang lain apa? Mengapa beras kami lebih bagus dibandingkan yang lain?
Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, mantap sekali. Baru ini tadi membahas tentang 3 faktor membuat sukses gitu Pak ya. Ya, Yang betul. pertama ada attitude, ternyata attitude yang Attitude. paling pertama. Jadi memang benar sih Pak, banyak orang pintar tapi kalau attitude-nya kurang bagus, ini juga jadi apa ya? eh, Berarti kesuksesannya nggak jadi, berarti batal gitu Pak ya, cancel atau gimana Pak Willy? Kalau saya tukar, Kalau Bu, misalkan tidak ada salah satu aja di antara 3 itu bagaimana Pak? Oke, baik. Ini misalkan kalau kita, mengapa saya katakan itu untuk attitude itu merupakan dasar atau one on one-nya kedua adalah skill, ketiga knowledge. Misalkan begini, kalau skillnya saya tuker, skillnya dibawa dulu baru attitude, Bu. Yang terjadi adalah, memang benar orang ini akan mendapatkan kesuksesan, tapi sifatnya cuma hanya sebentar atau sebentar, Bu. Betul. Karena dia majukan adalah skillnya. Saya bisa skill, saya bisa ini, saya bisa itu. Tetapi, kalau ada customer kayak gini, nggak mau Kalau ada customer kayak gitu, ini customer cerewet Ada customer seperti, customer yang seperti ini ditinggalkan aja. Tingkat penjualannya memang bagus, Bu. Attitude-nya itu kurang bagus. Yang ada adalah, akhirnya, orang nggak akan jadi percaya sama ini orang, Bu. Kasian. Karena orang bilang situ, kamu kan nyentrik nih, kamu kayak gini. Itu karena dampaknya kenapa? Karena skill-nya itu yang dimajukan duluan dibandingkan attitude atau sikapnya. Sedangkan kita kan untuk berbisnis, untuk sahabat ISC ini, kita kan kepengen adalah orang percaya sama kita. Sebelum orang percaya sama produk kita adalah kita dulu yang dimajukan. Ada yang mengatakan tadi sahabat ISC adalah personal branding. Saya memajukan diri saya supaya saya bisa dipercaya. Saya bisa memajukan diri saya kalau jika saya bisa dipercaya. Produk saya pun apa yang saya ngomong, orang akan beli. Itu sih, Bu. Makanya kenapa attitude itu di awal dulu. Baru skillnya. Jadi sebenarnya produknya itu nomor 2 ya. Yang pertama tuh orangnya gitu Pak ya. Orangnya dulu. Sebenarnya kita mendapatkan kepercayaan dulu, Bu. Karena kita tahu produk yang kita jual ini kan, ya kita akui. Produk yang kita jual ini bukan produk yang ada di luar sana, yang diiklankan di mana-mana, bukan. Tetapi orang memberikan kepercayaan dulu dari kita, Bu. Yes, betul. Orang suka dulu dengan diri kita. Baru dia bilang, apa yang kamu jual, saya beli deh. Mantap. Karena orang sudah senang dengan kita. Oke Pak Willy, masih ada materi yang mau disampaikan Pak? Selain 3 faktor tadi? Ada. Ini ada yang menyenangkan sekali. Ada tiga, kalau kita sebut, 3 fakta nyata tentang penjualan, Bu. 3 fakta bahwa yang pertama ini adalah penjualan itu adalah proses, sahabatku. Yang pertama itu fakta tentang penjualan adalah penjualan itu adalah proses, sahabatku. Jadi nggak usah khawatir jika sahabatku ini baru memulai, bahwa itu adalah proses yang harus kita jalani kok. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu semua kita jalani prosesnya. Jadi yang pertama ini Mbak Kadek, itu adalah selling, itu adalah proses. Penjualan itu adalah proses. Jadi buat sahabat ISC yang masih baru, nggak apa-apa, jalani dulu. Benar atau salah, kita akan coba jalani. Jangan banyak menjudge dulu di awal, tapi nggak apa-apa, itu jalani dulu semuanya. Karena penjualan itu adalah proses kok. Kita baru menemukan itu, nanti menemukan polanya setelah kita berjalan berkali-kali. Nggak usah khawatir, jalani saja. Berarti selama menjalani proses ini diperlukan kesabaran juga, Pak ya? Ya. Dan yang kedua di sini adalah buat sahabat ISC, penjualan itu adalah permainan angka. Loh, kok bisa apa permainan angka kok?
Penjualan itu adalah permainan angka. Sekarang kalau Anda boleh tahu, dan kalau saya boleh lepas ke forum, kira-kira dari sahabat ISC di sini, ada yang menargetkan nggak penjualan Anda? Kalau saya boleh tahu, silakan. Oh Pak, saya menargetkan penjualan saya sebulan, atau saya punya member sekian, atau saya akan menjual dengan kuotanya sekian. Ada nggak dari sini dari sahabat ISC? Silakan. Oke, sahabat-sahabat, ada yang membuat target untuk dirinya sendiri dalam 1 bulan gitu Pak ya? Iya, Baik itu silakan. Ada target nggak yang saya omset, tahu? target new mitra, target orang-orang yang akan Hmm, ditemui gitu ya. betul, betul. Karena ini merupakan salah satu pilar adalah penjualan itu adalah permainan angka. Kita bermain dengan angka kok ini. Oke, sahabat, ada yang mau komentar untuk apa yang sudah membuat target atau yang belum gitu ya, juga boleh berikan komentar. Target dalam 1 bulan kira-kira apakah Anda sudah membuat target untuk diri Anda sendiri dalam Silakan. 1 bulan, baik itu target omset atau target new mitra dalam 1 bulan, atau target orang-orang yang akan ditemui, atau target apa namanya Betul. waktu pada saat online gitu ya, bisa juga kayak seperti itu Pak ya. Jadi target apapun itu ya. Iya. Karena dari sini sebagai contoh, sebagai simulasi kita contohkan saja. Contohnya, Pak, saya mau target, uh, ya, good, bagus. Saya punya target omset, saya punya target rekrut, dan saya punya target kuota, good. Sebagai contoh, sahabat ISC, misalkan saya contohkan, Pak, saya punya target 1 juta omset saya. Ini kita bicara ngomong sobat omset ya. Satu hari, ya saya bisa datang kurang lebih ke 3 orang. Dari 3 orang ini, ya paling saat ada 1 orang yang bisa menjual rata-rata, saya bisa terjual, ini kalau single ya, terjual 100.000. Karena ini adalah penjualan adalah permainan angka, berarti kalau gitu target Anda untuk mendapatkan 1 juta, Anda butuh berapa orang yang Anda temui? Pak, kalau 3 orang aja saya orang, Pak. Karena akan menghasilkan 10 orang. Dan itu akan menghasilkan 1 juta. Kurang lebih seperti gitu gambarannya. Atau juga begini, Pak, target saya memang 1 juta, Pak. Tapi saya ketemu orang ini 5 orang dulu, Pak. Baru bisa ada 1 orang yang beli, Pak. Dan 1 orang yang beli ini rata-rata ini di angka 50.000. Misalkan seperti itu. Berarti untuk mendapatkan 1 juta target gimana dong? Ya berarti kalau kayak gitu Pak, saya mesti bertemu dengan. Halo Pak Willy. Halo. Pak Willy bisa masuk lagi Pak.
Halo Pak Willy, kok nggak muncul ya Pak Willy? Halo Pak Willy, bisa masuk ulang lagi Pak? Ini saya cari-cari nggak ada Pak Willy. Mohon bersabar ya sahabat ya. Oh ini baru masuk Bapak. Oke, nice, good. Kita kembali lagi. Halo Mbak Kadek. Ya, lanjut Pak Willy. Oke, tadi kita sampai mana yang terakhir Mbak Kadek? Silakan, boleh diulang lagi. Kita nggak apa-apa, kita ulang lagi supaya kita nggak kehilangan prosesnya. Iya, tadi sampai penjualan adalah permainan angka. Nah, tadi kan kalau mau komisi 1 juta, misalkan tiap hari harus mengumpulkan, harus mendapatkan berapa orang, lalu masing-masing per orang tersebut harus pembeliannya minimal berapa. Seperti itu, Pak. Iya, karena tadi betul, karena tadi ada beberapa sahabat ISC mengatakan, oh ya Pak, mengalir saja. Betul, Anda pada saat Anda menjalani, Anda mengalir. Itu saya setuju. Tetapi pada saat waktu Anda di awal periode, Anda coba buat rencana dulu. Pak, tapi kan aku Pak, nggak terbiasa Pak dengan planning. Karena pada saat ada satu proverb atau pada satu ketikan, kalau Anda gagal merencanakan, itu sama saja Anda merencanakan untuk gagal. Ya, di situ. Jadi ada satu petikan, kalau Anda gagal untuk merencanakan, artinya Anda merencanakan untuk gagal. Makanya kenapa, walaupun sales is fun, ya betul, nanti kita akan belajar di tahap berikutnya. Penjualan itu adalah permainan angka, di mana adalah baik itu komisi Anda bertemu dengan orang atau prospekan Anda, dan Anda menghasilkan penjualan di per satu orang, itu adalah tergantung dari target Anda, posisi Anda, dan berapa komisi yang akan Anda ingin hasilkan. Jadi waktu di awal periode, Anda sudah mulai langsung kita berencana, kira-kira bulan ini aku ingin komisi berapa ya? Itu dulu. Pemikiran kita terbalik. Jadi bukannya, yaudah aku mau jalanin sekarang. Betul, semangat itu perlu. Iya, gitu loh. Niat itu diperlukan. Apalagi niat, gitu. Tetapi adalah, kalau aku boleh tambahkan adalah, kira-kira 1 bulan ini, komisi yang aku mau terima berapa ya? Oh, komisi yang aku mau terima tadi yang udah kita sepakati bersama 1 juta. Kalau dari 1 juta, aku mesti ketemu berapa orang ya? Karena itu kita sebut dengan namanya rasio prospek customer. Artinya, pada saat Anda menghasilkan 1 customer, Anda mesti ketemu berapa orang dulu. Di situ adalah tingkat keberhasilan Anda. Sebagai contoh, kalau Anda ketemu 1 orang dan Anda bisa menghasilkan 1 orang, itu artinya rasio closing Anda adalah 100%. Tapi kalau Anda bertemu dengan 2 orang dan Anda menghasilkan 1 orang, berarti rasio sukses Anda adalah 50%. Kalau Anda bertemu 3 orang dan Anda ketemu dan itu menjadi prospek Anda 1 orang, itu artinya rasio prospek Anda adalah kurang lebih sekitar 33%. Anda ketemu 4 orang dan Anda bisa menghasilkan 1 orang, itu berarti rasio keberhasilan Anda adalah 25%. Sekarang, nanti teman-teman atau sahabat ISC sendiri tahu rasio keberhasilan Anda untuk closing 1 orang, Anda perlu berapa orang Anda temui. Di situ Anda bisa menghitung sendiri. Itu sudah. Berikutnya perhitungan yang dari numbers of game atau permainan angka adalah, dari 1 orang, Anda bisa menghasilkan berapa?
Dari satu orang itu, Anda bisa menghasilkan berapa? Ya, rasio prospek customer. Betul, Bu Heni. Karena kadang-kadang ya Bu ya, kita mengharapkan orang di depan kita, ayo dong, tolong dong, please dong. Enggak. Semakin banyak orang yang Anda temui, semakin Anda mendekati. Dan saya mau tahu adalah berapa banyak orang yang Anda temui untuk mendapatkan jadi satu. Itu dulu. Setelah itu, tahap berikutnya adalah, dari satu orang itu, Anda bisa hasilkan berapa? Dari satu orang. Oh, dari satu orang, saya bisa dapatkan kurang lebih, ya 10.000 deh komisi. Oke, 10.000. Berarti untuk mendapatkan 1 juta, Anda perlu berapa orang yang closing? Itu. Udah kan? Setelah itu nanti yang berikutnya di sini adalah, dari satu orang sendiri, apakah saya bisa upsell atau cross-sell? Maksudnya begini, kalau upsell adalah, biasa orang itu membeli 1 bag beras, 1 kantong beras, menjadi 2 kantong, atau orang itu, dari 1 orang yang membeli 1 bag beras, 1 kantong beras, dia bisa membeli telur asin. Yang mana itu? Itu mesti kita definisikan lagi. Atau dari 1 orang ini, bisa membeli dari beras, telur asin, dan bawang goreng. Itu nanti teman-teman akan menghitung rasio-rasionya semua. Dan yang menyenangkan adalah, menyenangkan nih ya, pada saat Anda cuma hanya menaikkan 10% saja dari perhitungan itu, bisa bayangkan Anda menaikkan kurang lebih bisa 100% penjualan Anda. Dari 10% unsur-unsur yang Anda, 10% dari unsur yang ada, Anda bisa menaikkan 100%. Nanti kita akan bahas, nanti di sesi berikutnya, ini khusus untuk rasio prospek customer aja nih. Ini akan menyenangkan sekali. Order lagi ya Mbak ya. Jadi makin panas sih Pak. Makin panas, hanya dengan menaikkan 10%, itu hanya menaikkan 10% dari unsur yang ada, itu Anda akan menaikkan penjualan Anda 100%. Bahkan 1000% ya. Oh bohong Pak, mana mungkin Pak. Nanti kita buktikan, kita akan cari satu sesi yang benar-benar kita akan membahas seperti ini aja, rumusan untuk customer. Beneran, pada saat Anda menaikkan 10%, Anda bisa menaikkan penjualan Anda 1000%. Beneran itu. Mantap, mantap, keren. Ada kita rumusnya nanti. Yang berikutnya, dari segi penjualan. Penjualan itu sebenarnya yang menyenangkan tentang penjualan, dan fakta tentang penjualan adalah, penjualan itu adalah Anda akan mempunyai dan pembelajaran mengenai komunikasi tentang orang, tentang manusia, dan Anda akan bersahabat dan mempunyai lebih banyak sahabat. Ini Penjualan penting juga itu. Pak ya? Ya, jadi penjualan itu adalah kemampuan komunikasi dan membina hubungan sebenarnya. Jadi Anda sebagai sahabat ISC, sebenarnya Anda tidak mencari prospek. Bukan, kalau saya boleh bantu Mbak Kadek, mereka tidak mencari prospek, bukan. Tapi mereka membuka dirinya untuk berteman lebih banyak lagi, bersahabat lebih banyak lagi, dan mendapatkan teman lebih banyak lagi, Mbak. Itu yang penting dulu. Setuju. Jadi kita nggak mencari prospek. Kalau mencari prospek pada saat udah lepas, udah beli, dilepas. Kita nggak seperti itu. Pada saat dia membeli, itu adalah awal hubungan baik lagi dengan Anda, dengan customer Anda dengan teman Anda dengan partner Anda. Itu. Kita nggak mencari prospek. Bukan. Kita mencari teman, kita mencari partner, kita mencari mitra. Karena kalau mitra itu kita sejajar. Yes. Aku mencari kawan, aku bersama dengan dirimu, kita sama-sama, yuk kita maju. Itulah penjualan, menariknya penjualan adalah, coba teman-teman atau sahabat ISC di sini, yang namanya sales, dimanapun berada, temennya banyak banget, segudang. Temennya segudang, beneran. Dan ya kita tahu yang namanya kita membuka peluang, kita membuka kesempatan, peluang itu bisa di mana aja nantinya. Teman-teman akan amazed, teman-teman akan kaget. Hah? Saya mau cari ini dengan ini. Saya mau cari ini di sini. Saya mau cari
ini, kok bisa ketemu ini? Semuanya bisa di-link-kan, bisa disambung-sambungkan semua, di-link-kan semua. Kita nggak mencari prospek, kita mencari sahabat, kita mencari partner, kita mencari mitra. Itu buat teman-teman. Jadi, nggak ada katanya, oh aku ditolak Pak. Kalau teman-teman mencari prospek, iya, kita nggak. Kita mencari pertemanan. Dengan adanya ISC ini, kita adalah sebagai senjata, sebagai penjembatan, ada sesuatu produk yang aku tawarkan kepada yang aku belum kenal di ujung sana. Sebagai minimal ada bahan pembicaraan aku dengan si sang dia. Seperti itu. Sebagai wahana untuk mencari teman gitu Pak ya. Betul, bisa mencari teman. Siapa tahu yang single akhirnya menjadi nggak single kan? Bisa juga. Ada Pak, itu Pak. Teman saya Pak, sampai sekarang belum dapat jodoh. Semoga nanti dengan DSC dia bisa cepat dapat jodoh nanti Pak Willy. Ya Pak Willy, Gitu, saya mau baik. tanya Pak. Ya. Tadi kan Bapak sampaikan kalau di sini kita tidak kita tidak mencari prospek gitu ya, tapi kita mau berteman gitu ya, atau mau maju bareng-bareng gitu ya melalui ISC ini. Tapi karena kita memiliki target, karena tadi Bapak sampaikan harus ada target gitu ya, bulanan atau Iya. mingguan atau harian. Betul. Karena di mindset Betul. kita sudah, oh target saya hari ini belum ada nih, gimana caranya hari ini agar closing. Jadi itu di mindset kita itu udah, waduh belum dapat closing, gimana caranya mau closing. Akhirnya kita ketemu dengan orang dan akhirnya kita prospek gitu loh Pak. Jadi ini kayak apa ya, tanpa kita sadari kita kan? prospek orang gitu. Betul. Jadi akhirnya stres kan. Dan nantinya di ujung-ujungnya akhirnya kenapa saya nggak bisa, padahal itu adalah untuk sarana untuk mencari teman, dan jangan sampai nanti di ujung-ujungnya tolong dong bantuin saya belum nutup nih, tolong dong bantuin saya. Jadi akhirnya maaf kata, jadi kita please-pleasean kepada orang yang kita temui. Kita bukan seperti itu. Kita bukan orang seperti itu. Tolong dong. Pernah kan Mbak Kadek mungkin misalkan tadi di pom bensin ada orang yang berjualan apa, tolong dong, ini aku belum tutup nih, kalau belum tutup aku nih nggak dapat komisi nih, atau tolong dong anak saya nih belum bayar uang sekolah nih, kalau aku bisa jual ini aku bisa bayar sekolah untuk anakku. Kita bukan seperti itu. Kita menawarkan barang dengan bangganya, dan kita menawarkan barang, ini adalah barang yang aku jual adalah barang berkualitas. Sebenarnya sayang sekali kalau kamu nggak beli barang ini. Sayang sekali. Jadi dan saya nggak menjual, tetapi saya hanya menyampaikan, mengenalkan, seperti itu. Dan misalkan kalau tadi Mbak Kadek katakan, oh ya, di dalam benak kita nih Pak ya, ini kita harus memang menargetkan, merencanakan betul. Tapi tolong please, di Ubernya jangan SKS, sistem kebut semalam. Please, tolong. Karena bagaimanapun penjualan itu adalah proses. Kita ingat lagi ke nomor 1. Penjualan itu adalah proses. Apa yang Anda hasilkan sekarang, itu merupakan hasil tebaran dari kemarin. Yes. Gitu. Jadi alangkah baiknya, makanya kenapa penjualan itu adalah proses. Anda yang kedua itu adalah permainan angka, makanya di awal itu Anda merencanakan dulu ada berapa orang yang Anda temui, ada berapa komisi yang harus Anda capai. Yang ketiga itu adalah Anda membuka lebar semua pertemanan Anda, membuka lebar semua komunikasi kepada orang-orang di sekitar Anda, baik yang Anda kenal maupun yang Anda tidak kenal. Karena saya yakin sahabat ISC, kalau ketemu orang yang tidak kenal pasti udah disamperin duluan. Berarti kalau memang bisa berproses itu hasilnya akan lebih jangka panjang sebenarnya Pak ya? Ya, jangka panjang, lebih awet, lebih tahan lama, karena kita menganggap apa yang merupakan klien kita itu bukan klien, tapi akhirnya akan menjadi seperti pertemanan.
Oke, oke, oke. Jadi pada saat aku berteman dengan dirimu, aku tidak berhadapan dengan apa orang yang di depan kita, tidak. Tetapi aku di samping kamu loh. Kita sama-sama melihat barang yang sama, kita sama-sama maju. Tapi Aku di kadang-kadang sampingmu. banyak nih Pak, uh-uh. Hmm, Kadang-kadang banyak nih Pak di pertengahan gitu ya, karena mungkin apa namanya, merasa diri lelah, capek, stres dan lain sebagainya. Terus akhirnya berhenti sampai di tengah jalan. Ini kan banyak yang seperti ini nih Pak. oh ya, ada, ada. Karena kenapa ini maaf kata saja, mungkin adalah mindset waktu awalnya. Menyenangkan sekali dengan bisnis direct selling yang ada, itu sebenarnya kita tuh membuka koneksi sebenarnya. Jadi pada saat di awal itu bukan target yang Anda uber, tetapi adalah saya pengen membuka kancah pertemanan saya dulu selebar-lebarnya. Itu dulu deh. Stres itu dia menganggap apa yang di depan dia itu adalah sebagai target buat penjualan. Itu akan stres. Stres banget. Kalau nggak ketemu, lebih stres lagi. Yang ada di minggu ketiga, depresi Mbak, langsung. Iya, karena saya sering sekali menemukan Pak, bahkan apa namanya, baru 2 bulan, 3 bulan pertengahan jalan itu banyak yang berhenti gitu loh. Karena apakah memang tidak tidak siap dengan prosesnya atau ada hal-hal yang lain. Ini kan tergantung dengan individunya masing-masing Pak ya. Ya, betul, setuju. Oke Pak Willy, masih ada materi yang mau disampaikan? Ya, itu sih kurang lebihnya Mbak Kadek untuk materi yang akan kita sampaikan sementara ini dulu. Jadi kita bisa buka forum, silakan Mbak Kadek. Ya, oke sahabat, itu tadi yang materi yang disampaikan oleh Bapak Willy. Wah, keren sekali ya. Ini ada materi apa namanya, rasio prospek customer. Saya juga baru tahu nih Pak, rasio prospek customer Iya. luar biasa. Ini kalau misalkan kita sebenarnya yang paling bagus kita ketemu satu orang terus akhirnya bisa closing satu orang. Ini yang 100%. Ini kadang-kadang kita Wah, ketemu 20 orang, satu pun dia nggak ada ini Pak. Nggak ada yang closing satu pun. nggak apa-apa, minimal kan Anda sudah bisa menjadi teman. Yes, betul, betul, betul. Jadi ada aja sisi positifnya ya Pak ya. Anda satu sudah menjadi teman, kedua setidaknya teman Anda sudah tahu bisnis Anda, dan Anda pun sudah tahu bisnis yang orang yang barusan Anda temui. Yes, betul, betul, betul. Karena begitu kita ketemu hari ini dengan orang, ya mungkin dia masih mikir-mikir, mungkin dia akan datang dengan sendirinya ke kita, itu mungkin 1 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, kan kita nggak tahu Pak ya timing yang tepat ya. Bisa jadi. Makanya kenapa adalah penjualan itu adalah kita membuka pertemanan. Pertemanan itu adalah pada saat Anda ketemu, pasti ada pertemuan kedua, pasti ada pertemuan ketiga. Dan pada saat itu, orang kan juga akan tergugah. Iya, ngomong-ngomong kamu kan yang member ISC kan yang produknya ini kan. Aku lagi butuh loh. Kita nggak ngerti loh Mbak. Yes, betul, mantap. Oke sahabat-sahabat, ada yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan tadi oleh Bapak Willy? Jangan sampai sahabat belum sempat bertanya, akhirnya nanti malam tidak bisa sampai tidur ya. Jangan sampai tidak bisa tidur karena belum mengutarakan pertanyaan kepada Bapak Willy, mumpung ada pakarnya tentang rasio prospek customer. Silakan sahabat yang ingin mau bertanya, komentarnya silakan ditulis ya, disampaikan, nanti akan dijawab oleh Bapak Willy. Bagi yang bertanya akan mendapatkan hadiah sebuah mobil jazz dari Bapak Willy. Sudah disiapkan mobilnya Pak? Sudah, nanti saya akan berikan secara virtual. Oke, tadi kayaknya ada yang sudah bertanya tadi nih Pak. Sebentar saya mau cari. Dari Ibu Henia Lawiyah Gria Tulip. Komunikasinya seperti apa ya Pak? Saya kaku sekali. Silakan Pak Willy.
Oke, komunikasi. Saya kaku sekali. Bu Heni yang baik, kalau disebut dengan kata komunikasi ini sangat menyenangkan sekali, Bu. Dan tahu nggak, Bu, di dalam ilmu komunikasi, Bu, kita diam saja itu sudah merupakan komunikasi loh. Oh, Iya kan? Misalkan begini contohnya. Ini kita bicara yang hal kecil aja di lingkungan rumah saja. Pada saat Anda mempunyai anak, Anda lagi ngomel-ngomel, tuh anak masih berisik, masih diem, masih main-main aja. Tapi pada saat Anda di tengah-tengah, Anda diem aja, itu anak pasti diem nggak? diam. Jadi, sekaku-kakunya Anda, itu juga sudah merupakan komunikasi juga. Ya. Nah, mengapa sebagai seorang yang kita bergerak di bidang penjualan itu, kita membuka pertemanan? Ya, saya percaya dengan kata introvert, saya percaya sekali. Tetapi saya juga kenal ada beberapa orang yang introvert, akhirnya setelah kenal beberapa orang, dia karena sudah terbiasa, ya nggak bilang fully extrovert lah, tetapi akhirnya dia sudah bisa bicara dan ngobrol dengan orang-orang sekitar. Jadi Bu, kalau Ibu bicara mengenai tentang, kok saya komunikasi kaku sekali ya Bu, nggak apa-apa Bu. Mulai dari hal-hal yang kecil saja, yang penting kita menganggap orang yang di depan kita itu adalah teman kita. Setidaknya minimal kita ada kepedulian toh. Tapi saya yakin, di balik kekakuan itu pasti ada kepedulian yang tinggi. Biasanya Mbak Kadek, orang yang biasanya itu pemerhati sebenarnya. Yes. Biasanya pemerhati. Contohnya Ya? saya, Pak. Iya. Sudah kelihatan sekali, Mbak. Jujur saya nih, Pak Billy, jujur. Iya. Tetapi kok ini ya, ini aku bayangkan ini Mbak Kadek ini seperti orang ekstrovert loh. Kita nggak ada yang nyangka kan. Amin. Iya, melalui proses waktu, kita kenal orang makin lama makin banyak, kita kenal sifat dan karakter orang juga di sekitar kita, ya kan? Jadi ada sesuatu yang kalau kita bilang bukan berubah, tetapi menyesuaikan begitu. Mbak Linda, kenapa Mbak Linda? Anaknya kalau didiemin ikut pada diem juga ya Mbak? Jadi komunikasinya dalam hati sebenarnya, Pak ya? Iya, nanti kita akan bicara mengenai tentang komunikasi lebih jauh. Tetapi untuk bicara mengenai orang banyak, komunikasi itu tidak kaku. Sebenarnya kuncinya adalah coba Anda lebih peduli. Anda misalkan begini, hal kecil ya, hal kecil aja. Saya di lift, lagi menunggu lift itu untuk naik ke atas. Dan di samping saya ada orang juga sambil menunggu lift. Kadang-kadang butuh pertanyaan yang bodoh. Pak, ke atas ya Pak ya? Iya Bu. Padahal yang namanya aku lagi di bawah sama-sama untuk menunggu ke atas. Kan ini kan sama-sama semua ke atas semua kan. Ini cuma pertanyaan yang bodoh kita bilang. Tapi itu efektif. Memulai percakapan dulu. Ya. Pak, Mbak, lagi mau ke atas ya? Iya. Nah, pada saat kita udah berkata seperti itu, baru kita ngomong-ngomong tinggal di sini juga atau lagi ke atas lagi kantornya di sini juga. Nah, kan bisa tuh udah mulai. Sudah mulai meleleh esnya, sudah mulai meleleh. Ada maunya, Pak. Oh iya. Yang suka diam, yang penting kepedulian. Saya coba Pak Willy, silakan. Karena pada saat kepedulian itu, atau peneliti, atau pemerhati itu, kadang-kadang buat orang itu sebagai suatu, oh iya kamu perhatiin aku juga ya, misalkan. Bisa juga seperti itu Bu Heni. Bisa juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Willy. Bagaimana kita selalu gembira dalam menghadapi hasil yang ada? Oke. Menghadapi gembira. Oke, good.
untuk menghadapi bagaimana hati kita gembira untuk menghadapi hasil yang ada. Kalau aku boleh bantu, buat hati kita gembira dulu di awal. Buat hati kita gembira dulu. Jangan sampai kegembiraan kita itu menghalangi apa yang ada di luar kita. Oh, kalau hasilnya bagus, aku gembira. Kalau hasilnya nggak bagus, aku nggak gembira. Jangan. Ini kalau aku boleh ubah sedikit. Kalau aku diizinkan ubah adalah hati yang gembira itu adalah merupakan obat. Lebih baik Anda gembira dulu dengan hasil apa adanya dulu, tapi Anda gembira dulu. Karena kenapa? Pada saat Anda sudah memikirkan mindset Anda gembira dulu di awal, pada saat anggaplah hasilnya belum Anda akan berpikir lagi, bagaimana saya bisa mencapai hasil yang saya sudah setkan itu. Itu otak kita otomatis akan berpikir lebih ringan, lebih jernih, lebih cerah lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Karena pada saat Anda tawar aja, terus hasilnya tidak sesuai, Anda merasa lemes, Anda merasa depresi, dan Anda akhirnya down, dan Anda bingung, dan Anda akan berpikir, saya nggak tahu ya, saya mesti mikir gimana lagi ya. Aduh, saya udah mentok deh. Bukan seperti itu. Lebih baik Anda gembira dulu di awal, apapun yang terjadi adalah aku happy. Oh, hasilnya sekian. Ya udah, gimana ya caranya supaya hasil aku bisa tercapai? Dengan keadaan gembira, kita lebih gampang untuk terpacu, pemikiran kita lebih gampang, lebih cerah lagi. Kalau aku boleh diizinkan masuk, set hati yang gembira dulu. Berarti bisa dengan cara nyanyi-nyanyi, hati senang walaupun tak punya uang. Akan lebih senang lagi. Iya, akan lebih senang lagi hati gembira, hati senang kalau punya uang sih. Oke, berarti memang harus memiliki mental sebenarnya Pak ya, mental baja di sini diperlukan Pak ya, untuk menghadapi segala kondisi yang ada. Makanya kenapa diperlukan attitude dulu di awal, attitude. Iya, betul. Oke, Pak Willy, ini ada yang bertanya lagi dari Mitra ISC Gotong Royong. Apakah ISC ada akademinya agar kita tahu step by step secara baik dan menjalankan bisnis ISC? Ya, untuk akademinya kita ada, Bapak. Untuk setiap harinya kita ada BOP ISCW. Itu malam hari juga ada, sudah ada jadwalnya. Bapak bisa cek jadwalnya ya. Setiap hari pukul 20.00 19.00 waktu Indonesia Barat untuk BOP ISC-nya itu akan membedah tentang konsep bisnis ISC, atau pukul 14.00 waktu Indonesia Barat itu juga membahas tentang BOP ISCW, membahas tentang konsep bisnis ISC. Jadi Bapak bisa sesuaikan waktunya Bapak ya, Mitra ISC GR. Oke, ini satu lagi penanya Pak Willy, ini waktunya ya, sudah silakan. Hampir 3 jam. Satu penanya lagi ya. Satu penanya lagi, setelah ini kita closing ya Pak Willy ya. Silakan. Oke, dari Ita Dekimas, seringkali abis kita prospek, kita sebel, gregetan lihat hasilnya, yang di prospek mood-moodan orangnya antara join atau tidak, dan pengen buru-buru ketemu, jelasin, dan lain-lain. Tapi kan kehalang sama pandemi. Gimana Pak handle situasinya? Terima kasih. Oke, good. Pertanyaan yang bagus sekali Mbak Ita, dan saya yakin untuk pertanyaan Mbak Ita ini juga dialami oleh sahabat ISC yang lain ya. Ini saya yakin, karena yang namanya kalau kita bergerak di bidang bisnis seperti ini, ya kalau kita bilang namanya prospek, sebel atau gregetan lihat hasilnya, ingat lagi, saya mau tahu juga dari Mbak Ita sendiri, pernah nggak memprospek orang pada saat hari pertama itu dia belum mau, tapi mungkin pasti seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian atau bahkan sebulan kemudian dia baru join atau dia baru ikut ke Mbak Ita. Ada yang seperti itu. Satu. Yang kedua adalah untuk untuk dilihat prospek mut-mutan, sebenarnya tugasnya Mbak Ita adalah begini. Mbak Ita itu hanya menawarkan menu ke mereka. Menawarkan menu. Kita bisa bilang keputusan bukan kita ya,
tapi keputusan itu adalah di kamu. Keputusan kamu, join nggak join adalah keputusan kamu. Kita menawarkan suatu kebaikan untuk kamu, kita menawarkan suatu kesempatan untuk kamu, dan saya yakin, saya melihat adalah kamu punya potensi di sini. Kita serahkan ke situ. Karena ada beberapa orang seperti itu ya. Ada yang nggak kita jos-josin, ada yang nggak seperti itu, ada. Tetapi ada juga yang kita lepaskan ke mereka. Kita sebarkan, kita buka menu kita ke mereka. Biar mereka yang memutuskan. Jadi nggak usah Mbak Ita yang stres, nggak usah. Cukup Mbak Ita tawarkan saja, ini ada kesempatan seperti ini, dengan keuntungan seperti ini, barang yang kita punya seperti ini, terus dengan cara yang nanti kalau kamu join dengan aku atau dengan tim aku, kamu itu akan mendapatkan sesuatu dari aku tuh kurang lebih apa, dukungannya kayak gimana, itu dulu aja. Ya, apalagi Mbak Ita ini kan tadi kan, tuh Mbak Ita udah good loh menghitung, saya prospek 8 orang sudah 1 join. Ini kalau saya boleh ubah tulisannya, saya prospek setelah 18 orang dan 1 join, bukan baru 1 join. Enggak ya, itu aja. Jadi biar agak membentuk kepedean. Saya memprospek 18 orang dan 1 join. Ya, sudah selamat itu. Itu sudah merupakan kesuksesan juga, Mbak Ita. Kesuksesan besar, itu dimulai dari kesuksesan kecil. Oke, Pak Willy, ini ada satu penanya lagi ya. Kasihan kalau nggak dijawab nih Pak Willy. Ya, Pak, saya baru ikut join di ISC. Apa tips disiplin supaya bisa rasio prospek? Oke. Kalau saya boleh tahu adalah Anda mencatat dari bulan ke bulan. Kalau pengen bicara mengenai rasio prospek, saya pengen tahu adalah bulan per bulan Anda catat. Bulan pertama, pada saat Anda seperti kayak Mbak Ita, pada saat berapa orang atau untuk mendapatkan 1 join, Anda membutuhkan berapa orang? Itu dulu. Terus selalu bulan kedua, saya mau lihat juga untuk mendapatkan 1 orang juga, berapa prospek yang Anda butuhkan. Saya ubernya dulu di sini adalah kenapa 1 dulu. Bukannya, 2 join, 3 join, enggak. Kalau kita masih baru adalah, karena saya berharap adalah kemampuan Anda untuk mendapatkan rasio prospek customer-nya itu presentasinya makin besar adalah, saya berharap adalah Anda temui orang sebanyak mungkin dulu. Itu tahap pertama. Jangan mengharapkan seperti, Pak, kalau bisa 1 orang langsung tutup. Bisa, nanti tunggu jam terbang. Kalau Tukul bilang itu adalah flying hour. Jam terbang. Ya. Jadi adalah Anda sebar dulu perkenalan Anda sebar dulu identitas Anda ke teman-teman Anda. Sebarkan dulu, sebanyak-banyaknya. Ingat lagi, yang namanya penjualan itu adalah kemampuan komunikasi dan membina hubungan. Jadi alangkah baiknya adalah hubungan Anda sebanyak mungkin Anda kenal orang, sebanyak mungkin mereka pun mengenal Anda, ya. Dan saya mau tahu juga untuk mendapatkan itu semua, berapa orang yang 1 join. Simpel dulu, itu hal sederhana dulu aja. Jangan sampai nanti, wah Pak, saya stres Pak, kalau bisa saya kalau bisa dapat sebulan tuh dapat 10. Good, kalau bisa. Makanya oleh karena itu, bertemanlah dulu, melebarkan dulu, Anda sebarkan dulu kesempatan ini kepada orang-orang. Sebarkan dulu. Oke, terima kasih. Mantap, luar biasa Pak Willy. Ini satu lagi nih Pak, ya sebagai penutup ya, nggak ada lagi ya selain ini. Ada prospek mula-mula semangat, mau gabung, udah diterangkan segala macem, ditunggu-tunggu nggak ada juga mau gabung. Gimana ya Pak menghadapi seperti ini? Ya, kalau untuk prospek kalau digabung tapi nggak gabung-gabung, ya kembali lagi, ini juga selling ini adalah permainan angka. Maka kita lihat di sini kembali lagi rasio prospek customer Anda. Ada yang seperti ini. Kalau saya boleh analogikan, ini juga diterapi juga oleh tipe sales yang lain juga. Kadang ada yang bilang begini, tunggu sampai 20 penolakan, kadang tuh kamu baru ketemu 1 yang join. Makanya oleh karena itu, pada saat Anda gregetan atau Anda belum ketemu dengan atau tidak join-join, Anda lewati, Anda cari yang lain. Anda lewati, Anda yang cari yang lain. Pak, tapi nggak matang dong. Oh, jangan salah.
Di sini saya mengasumsikan adalah Anda sudah baik berkomunikasi, Anda sudah sangat mengetahui tentang pengetahuan produk Anda. Untuk lalu skill Anda pun saya juga sudah asumsikan Anda sudah paling bagus, ya. Dan saya pun juga mengakui bahwa attitude Anda itu juga sudah yang paling nurut, paling bagus, paling yahut. Itu dulu. Baru setelah itu, dan saya yakin pada saat itu sedang prospek yang Anda itu tidak mau, kita cari yang lain. Kalau nggak mau, kita cari yang lain. Karena kenapa? Waktu berjalan terus, planning Anda pun berjalan terus, dan di sini mudah-mudahan Anda akan ketemu di ujung-ujungnya ini pada saat kita sebut menyebar benih itu, dan akan benih-benih itu akan ada yang muncul. Mungkin bukan orang itu, tetapi orang-orang yang lain lagi. Itu sih. Anda jalan terus, Anda lewati terus. Makanya oleh karena itu, daftar prospek Anda, buatlah sebanyak mungkin. Jadi, kita nggak mengharapkan dari satu, tapi kita mengharapkan dari yang lain-lain, dan dari yang mana lagi. Itu yang saya harapkan, dan itu yang saya minta sih. Itu sih, Mbak Kadek. Oke, luar biasa sekali ini Pak Willy. Wah, waktunya udah lebih dari 60 menit ini hari ini. Luar biasa sekali. Mohon maaf ini waktunya udah melebihi jam yang sudah ditentukan, Pak. Nggak berasa ya, udah lebih dari sejam ya. Aku pikir masih sejam. Oke, Pak Willy silakan dipilih 2 orang, saya 1 orang, Pak Willy 1 orang ya untuk penanya yang interaktif atau penanya pertama gitu ya. Silakan Pak Willy pilih 1 orang yang akan mendapatkan hadiah. Saya memilih untuk Martini Marunduri. Martini Marunduri. Oke, kalau dari saya ada Nopriawati, Pak Willy. Berarti sudah ada 2 orang. Selamat buat Anda yang sudah mendapatkan giveaway pada malam hari ini. Martini Marunduri ya. Silakan untuk DM ke adminnya ISC Globe untuk memberikan informasi tentang alamat pengiriman, tentang nama penerima, nomor HP penerima gitu ya, dan juga Nopriawati. Oke. Oke, Pak Willy, sudah waktunya sangat ekstrim sekali jamnya. 1 jam lebih sekali, Bu. Ya. Terima kasih banyak Pak Willy untuk malam hari ini, ilmunya sangat dahsyat sekali, banyak hal-hal yang baru yang juga saya terima, begitu juga sahabat-sahabat pada malam hari ini yang hadir, pasti ada sesuatu hal-hal yang baru, pengetahuan yang bisa diterima tentang paparan materi yang disampaikan oleh Pak Willy pada malam hari ini ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Willy bisa memberikan inspirasi untuk kita semua dan bisa menentukan 3 pondasi dasar dalam menunjang kesuksesan, gitu Pak ya. Betul. Yang pertama adalah attitude, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah pengetahuan. Itu sangat penting sekali dan ini adalah keterkaitan ya Pak Willy ya. Salah satu aja tidak ada, itu akan kesuksesannya mungkin nggak sempurna ya. Artinya tidak jangka panjang hasilnya gitu ya. Ya. Oke Pak Willy, terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi untuk sahabat-sahabat ISC juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Selamat malam Pak Willy, selamat malam sahabat ISC semuanya. Selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Willy. Mantap, mantap. Mantap.